Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa, penonton SHMH yang saya cintai, yang saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. SHMH kali ini pada video yang ke-106. Kita masih membahas tindak pidana terhadap proses peradilan bagian 1, penyesatan proses peradilan, pada video yang bagian ke-3. Pasal 278 ayat 1 dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Setiap orang yang huruf C mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti. Sebelum saya membahas lebih lanjut, akan saya sampaikan bahwa hal-hal yang sering kita dengar hampir sama namun berbeda, yaitu alat bukti dan barang bukti. Berbicara alat bukti, kita akan masuk ke hukum acara pidana kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu diterangkan pada pasal 184 KUHAP bahwa dalam pasal tersebut berisi tentang alat bukti. Alat bukti sesuai dengan KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Saya ulangi ini, keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka, namun keterangan terdakwa. Sehingga pasal-pasal 278 huruf C ini adalah mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan hal-hal yang terkait dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karena inilah yang disebut alat bukti sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, sebagaimana telah saya sampaikan pada video-video yang sudah saya upload pada channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, bahwa ada asas hukum, lex specialis, derogat, legi general. Maka KUHAP ini adalah hukum acara yang bersifat umum. Apakah ada hukum acara yang bersifat khusus? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ada. Di mana tertuang pada undang-undang khusus itu sendiri. Sebagai contoh, pada Undang-Undang Transaksi Elektronik, UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu terdapat aturan yang menyatakan bahwa hasil cetakan dari transaksi elektronik adalah merupakan alat bukti, bukan barang bukti. Saya ulangi, hasil cetakan dari transaksi elektronik merupakan alat bukti. Sebagai contoh, kalau kita melakukan pengiriman WhatsApp dan WhatsApp itu nanti dilakukan cetak, maka hasil cetakannya merupakan alat bukti, bukan hanya atau bukan bersifat barang bukti. Lantas apa barang bukti?
Barang bukti adalah barang-barang sehingga berbentuk barang yang terkait dengan perkara. Bisa jadi alat atau sarana atau prasarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Contoh kunci T untuk mencuri motor, celurit pedang untuk melakukan penganiayaan. Atau barang-barang yang terkait atau sebagai objek dari tindak pidana itu sendiri. Contohnya psikotropika yang dilakukan yang diperoleh atau diedarkan secara ilegal, maka obat psikotropikanya inilah barang bukti. Narkotika, segala macam jenis narkotika, inilah yang dimaksud dengan barang bukti. Seperti itu perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Maka terkait dengan bunyi pasal 278 huruf C KUHP baru, mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti. Ini berarti mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan keterangan saksi. Di mana ini keterangan saksi adanya? Bisa ada pada berita acara pemeriksaan saksi. Andaikan itu ahli di mana? Berarti bisa ada berita acara pemeriksaan ahli. Kemudian surat, ya mungkin suratnya diubah. Berita acara saksi, berita acara ahli tadi diubah juga. Yang harusnya A diubah menjadi B. Kemudian disembunyikan, oh ini keterangan saksi ini, oh ini tidak digunakan, atau suratnya yang bentuk alat buktinya surat dibuang, disembunyikan, atau bahkan dihancurkan. Hasil cetakan print out itu diubah, berarti diedit, dirusak berarti disobek, atau dihilangkan, dihapus datanya, del, hapus, maka tidak bisa muncul lagi sebagai alat bukti. Nah, kalau terkait dengan alat bukti ini, lantas siapa ini yang memiliki kemungkinan besar sebagai pelaku? Ya si pemilik, ya si penguasa yang menguasai alat bukti, mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, majelis hakim, atau advokat baik dari saksi atau advokat dari pihak tersangka atau terdakwa. Karena mereka yang bisa menguasai. Kalau orang lain tidak bisa. Tidak bisa mengubah alat bukti. Namun kalau yang mengubah barang bukti bisa, tapi kalau alat bukti tidak. Jadi unsurnya yang dapat melakukan ini ya pejabat-pejabat yang menjabat pada proses peradilan. Penyidik, penuntut umum, hakim, panitera, advokat. Ini yang bisa. Contoh misalnya dari penyidik, saksi ngomong menerangkan A, diubahlah oleh penyidik menjadi B. Kemudian atau mungkin setelah berkas jadi dikirim ke penuntut umum, oleh penuntut umum diubah berkas yang dari penyidik tadi. Atau mungkin malah alat bukti yang lain dicopot dari berkas, disembunyikan, bisa jadi. Kemudian setelah proses di persidangan, yang terkuak adalah tentang masalah A, panitera menulisnya tidak A, mencatatnya tidak A, pasti akan berbeda. Mengubahnya seperti ini. Merusak, ya udahlah, contohnya kalau merusak ya suratnya yang tadinya bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca, itu juga termasuk merusak. Lebih parah dari mengubah. Kalau menghilangkan, wah ini dokumen satu-satunya misalnya malah dihilangkan, ya. Misalnya dari pihak tersangka atau dari pengacaranya tersangka, bisa jadi.
disembunyikan, bisa jadi supaya dokumen atau alat bukti surat tadi tidak ditemukan. Namun kalau menyembunyikan keterangan ahli kan tidak bisa. Menyembunyikan keterangan saksi juga tidak bisa. Apanya yang disembunyikan? Ya kan? Itu kembali kalau yang saksi atau apa, kembali ke masalah huruf B. Mengarahkan saksi. Tapi kalau keterangan saksi disembunyikan tidak bisa. Kemudian keterangan saksi dihilangkan juga tidak bisa. Ini cenderung ke masalah mengubah, merusak, menyembunyikan. Ini kalau berbicara alat bukti ini ya berita acara pemeriksaan, berkas perkara, dan surat-surat, termasuk berita acara pemeriksaan ahli. Nah, kalau sampai ini terjadi dan dilakukan oleh salah satu pihak dari unsur-unsur yang saya sampaikan tadi, mulai dari advokat tersangka, advokat dari saksi, penyidik atau penuntut umum, majelis hakim atau panitera, ini terancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Unsurnya sudah jelas, setiap orang yang berarti siapa saja itu bisa. Namun walaupun siapa saja itu bisa, kalau terkait dengan alat bukti, ya pihak-pihak yang berkecimpung di dalam proses peradilan. Kalau masyarakat luar tidak bisa. Saya pikir keluarganya juga tidak bisa. Andaikan keluarga terdakwa ingin ikut campur di sini, pasti terjadi kolusi, menghubungi pihak-pihak yang menangani untuk mengubah, akan terjadi tidak pidana. Namun kalau dari pihak-pihak yang menguasai alat bukti ini, penyidik, advokat, penuntut umum, hakim atau panitera, dia bisa mengubah asal dirinya mau. Walaupun saya tidak berharap itu terjadi. Saya mengharapkan pejabat-pejabat dalam proses sidang peradilan, siapa saja dan di mana saja, saya berharap memiliki integritas yang baik. Karena apa? Hukum ini adalah hal yang paling menentukan. Maka itu tepat juga konstitusi kita bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan. Maka mari kita semua sinau hukum, melek hukum, dengan tujuan agar kita bisa menegakkan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Siapa itu? Semua kita, termasuk saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tonton setiap video channel Sinau Hukum, Melek Hukum dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Berikan dukungan dan budi baik pemirsa penonton SHMH dengan subscribe channel SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.